Zainabiyah resmi kami buka. Sebelum kami bacakan untuk rancangan tata tertib, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Maros sebagai pimpinan sidang, dan di sebelah kiri saya dan saya Nurul Aini sebagai sekretaris. Kemudian kami akan mengajukan 3 opsi saja. Ini mau dibacakan per pasal atau per poin. Kami buka 3 opsi saja, silakan. Ajukan tangan, baru apa? Silakan. Tinggal 2 opsi lagi. Ajukan tangan, baru apa? Silakan, tinggal 2 opsi saja. Silakan yang di belakang. Tinggal 1 opsi. Silakan. Karena di sini ada 2 opsi yang sama, dibacakan per bar, maka kami ambil poin yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan tata tertib rapat anggota IPBNU BK MTS Az-Zainabiyah dibacakan per bab. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, nama, tempat, waktu, dan kedudukan. Poin 1, forum ini bernama Rancangan Tata Tertib IPBNU BK MTS Az-Zainabiyah Masa Hikmat 2024-2025. Poin 2, forum ini adalah forum tertinggi di tingkat komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Disepakati apa tidak? Disepakati apa tidak? Bab 2, quorum. Pasal 2, poin 1, rapat anggota BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah dinyatakan sah apabila memenuhi quorum. Poin 2, rapat anggota BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 peserta rapat anggota. Disepakati apa tidak? Bab 3, peserta. Pasal 3, peserta rapat harus terdiri dari anggota RA BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah. Pasal 4, anggota terdiri dari poin 1, semua anggota BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah. Poin 2, semua siswi MTS Az-Zainabiyah. Disepakati apa tidak? Bab 4, hak dan kewajiban peserta. Pasal 5, hak. Poin 1, peserta berhak mengemukakan pendapat, usul dan saran yang berkembang dalam sidang. Poin 2, pendapat, usul dan saran dikemukakan oleh diri sendiri. Poin 3, anggota berhak bersuara dan berpendapat. Disepakati apa tidak? Kewajiban. Poin 1, peserta wajib mentaati tata tertib rapat anggota BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah. Poin 2, menghadiri persidangan tepat waktu. Poin 3, mengisi daftar hadir. Poin 4, menjaga ketertiban rapat anggota BK IPBNU MTS Az-Zainabiyah. Poin 5, peserta harus mengikuti persidangan sampai selesai kecuali ada izin dari pimpinan sidang. Disepakati apa tidak?
Dan untuk selanjutnya bab 5 akan dibacakan oleh sekretaris pimpinan sidang, dan kalau sidang kami pasrahkan kepada sekretaris pimpinan sidang. Halo, dengan ini saya ambil alih pimpinan sidang. Oke, lanjut bab 5. Ini gimana? Bab berapa ini? Ini bab 5 Pak, soalnya di sini adanya bab 4. Ini bab 4 atau bab 5? Soalnya di atas kan bab 4, ini sekarang bab 5 seharusnya, tapi di kertasnya ada bab 4. Gimana? Ya, silakan. Ya, ini halaman pertama, ini bab 4, seharusnya bab 5. Mau diulang ya? Mau diulang apa enggak? Gimana? Ya, silakan. Bab 4 yang kedua diganti. Bab 4. Ada ajuan lagi? Halo. Ada afirmasi? Halo. Cukup. Oke, ini kita ganti ke bab 4 menjadi bab 5. Sepakat nih? Oke, bab 5. Persidangan pasal 6. Poin 1, sidang pleno tata tertib persidangan. Poin 2, sidang pleno laporan pertanggungjawaban. Poin 3, sidang pleno tata tertib pemilihan ketua. Poin 4, sidang pleno pemilihan ketua. Disepakati atau tidak? Pasal 7, sidang pleno dihadiri oleh semua peserta rapat anggota. Poin 2, sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 yang hadir. Poin 3, apabila persidangan dimulai ternyata quorum belum terpenuhi, maka pimpinan dapat membuka atau menunda paling lama 5 menit. Poin 4, apabila pada ayat 3 tidak memenuhi quorum, maka sidang dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum. Disepakati atau tidak? Pasal 8, sidang pleno membahas dan mengesahkan hasil persidangan. Disepakati atau tidak? Bab 6, pimpinan sidang. Pasal 9. Poin 1, pimpinan sidang adalah seorang yang ditunjuk oleh panitia. Poin 2, presidium sidang terdiri dari pimpinan sidang, wakil ketua, dan sekretaris. Disepakati? Disepakati? Ini kalau kita lihat di sini hanya ada pimpinan sidang dan sekretaris. Lalu bagaimana dengan wakil ketuanya? Apakah disepakati? Ajukan instruksi. Kalau disepakati, saya butuh wakil sidang kalau seperti itu. Gimana? Yang lain gimana? Apakah disepakati atau tidak? Ajukan instruksi kalau ada. Ajukan opsi. Silakan bersuara untuk pengurusnya. Kenapa berdiskusi di sebelah saya? Ayo. Mungkin dari peserta sidang ataupun pengurus lainnya. Silakan. Ya. Dihapus. Disepakati dihapus. Saya bacakan ulang. Bab 6, pimpinan sidang. Pasal 9. Poin 1, pimpinan sidang adalah seorang yang
dan sekretaris. Disepakati atau tidak? Bab 7, hak dan kewajiban pimpinan sidang. Pasal 10, hak 1. Mengatur waktu tiap-tiap pendapat, usul, dan sasaran. Poin 2. Mengatur dan memperhatikan peserta yang tidak mematuhi tata tertib sidang. Poin 3. Memberikan sanksi pada peserta yang tidak mematuhi tata tertib sidang. Poin 4. Sanksi yang diberikan harus memenuhi unsur-unsur kemanusiaan. Kewajiban. Poin 1. Memimpin dan mengatur jalannya sidang. Poin 2. Mengarahkan, memadukan pendapat yang berbeda. Poin 3. Menyimpan dan mengambil keputusan dalam persidangan. Disepakati atau tidak? Bab 8. Pengambilan keputusan. Pasal 11. Poin 1. Keputusan rapat anggota PK IPPNU MTS Az-Zainabiyah diambil atas musyawarah mufakat. Poin 2. Apabila pada poin 1 belum mencapai kesepakatan, maka keputusan dilakukan dengan jalan lobby selama 5 menit. Poin 3. Apabila pada poin 2 tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan jalan voting. Poin 4. Apabila pada poin 3 tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. Disepakati atau tidak? Bab 9. Tata tertib pemilihan ketua. Pasal 12. Tata tertib pemilihan dibahas dalam sidang pleno pemilihan tata tertib pemilihan ketua. Disepakati atau tidak? Pasal 10. Penutup. Poin 1. Hal-hal yang belum termaktub dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh pimpinan sidang setelah mendapat persetujuan dari peserta sidang. Poin 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya rapat anggota PK IPPNU MTS Az-Zainabiyah masa hikmat 2024 sampai 2025. Disepakati atau tidak? Ditetapkan di Pramian pada tanggal 29 September 2025 pukul 08.21. Dengan ini dinyatakan pimpinan sidang Ketua Dewi Umaroh dan Sekretaris Nurul Aini. Dengan ini dinyatakan pimpinan sidang kami tutup. Baik, untuk selanjutnya pimpinan sidang saya akan beri kepada ketua pimpinan sidang. Baik, saya terima persidangan dari sekretaris sidang. Surat keputusan nomor 008 garing rapat anggota garing IPPNU garing 10 garing 9 garing 2025 tentang tata tertib rapat anggota IPPNU MTS Az-Zainabiyah tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama MTS Az-Zainabiyah setelah menimbang 1. Rapat anggota IPPNU sebagai jalur tinggi organisasi di tingkat komisariat MTS Az-Zainabiyah harus berjalan secara tertib dan lancar. 2. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban keberlangsungan penyelenggaraan rapat anggota IPPNU MTS Az-Zainabiyah perlu ditetapkan tata tertib rapat. 3. Bahwa untuk mengesahkan tata tertib konferensi IPPNU MTS Az-Zainabiyah perlu dikeluarkan surat keputusan.
Mengingat satu, peraturan dasar, dua, peraturan rumah tangga, memperhatikan syarat terhadap peserta sidang pleno rapat anggota MPS Al-Zainabiyah, maka senantiasa memohon taufiq dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan satu, mengesahkan tata tertib rapat anggota MPS Al-Zainabiyah sebagaimana terlampir. Dua, mengamanatkan kepada seluruh peserta rapat anggota MPS Al-Zainabiyah untuk mentaati tata tertib rapat sebagaimana tersebut. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya rapat anggota MPS Al-Zainabiyah dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan. Empat, kekeliruan dalam pelaksanaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di MPS Al-Zainabiyah tanggal 29 September 2025 pukul 08.24 WIB. Pimpinan sidang Dewi Maroni tanda tangani, Sekretaris Nurul Aini ditanda tangani. Tata tertib pemilihan laporan pertanggungjawaban Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pimpinan Komisariat MPS Al-Zainabiyah masa hikmat 2024-2025. A. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu menjalankan amanat organisasi PKI PPNU MPS Al-Zainabiyah masa hikmat 2024-2025. Walaupun perlu memberikan hasil yang maksimal, namun pada akhirnya sampailah juga pada penghujung masa baktinya yang penuh dengan dinamika yang berkembang di dalamnya. Keseriusan yang disertai sikap kritis, objektif, dan inovatif dari kita dalam melakukan penilaian atau evaluasi sangatlah penting. Artinya, bagi pengembangan organisasi ke depan, karena dari sanalah kita akan melakukan perbaikan bagi kemajuan organisasi PPNU yang semakin semarak dengan tantangan. B. Latar belakang. Organisasi PPNU merupakan suatu wadah yang terbentuk di dalamnya para pelajar, santri dan remaja yang berupaya mengingatkan wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam masyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, yang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk menilai dan menimbang pelaksanaan amanat organisasi tersebut, maka perlu disusun laporan pertanggungjawaban PKI PPNU MPS Al-Zainabiyah masa hikmat 2024-2025 dengan harapan diperoleh gambaran yang jelas akan keberhasilan dan kemajuan organisasi sekaligus kekurangannya. C. Tujuan menyusun laporan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan program PKI PPNU MPS Al-Zainabiyah masa hikmat 2024-2025. D. Disusun kepengurusan IPPNU PKI MPS Al-Zainabiyah masa hikmat 2024-2025. Peribu, Kepala Sekolah MPS Al-Zainabiyah, Pembina, Wafiatul Husna SPDI, Ketua, Asyifa Nurfadilah Isnainah, Wakil Ketua, Nurrahmi Marabadilah, Sekretaris, Najwa Faidah Ramadhani,
Wakil Sekretaris Vina Salsabila, Bendahara Nazma Sohaya Nawari, Departemen Keagamaan Hilal Hasanah, Evrina Rindiani, Priska Amalia, Departemen Pengendalian Dana OPA, Ana Rohatul Soleha, Amira Jessica, Departemen Keorganisasian Sipa Musyarofa, Putri Nia Rahmatul Jannah, Salimatul Karomah, Departemen Minat dan Bakat Mawar Ayu Sekaroni, Hafifah Zahra Ramadhani, Najwa Badrah El Saadah, Departemen Keagamaan Nailatul Afifah, Istiqomah, Seratus Solo, Aminatul Sa'iyah, Departemen Kebersihan Farah Hidayatul Solehah, Haflin Nikmah, Husnatul Silviana, Fitria Badri Al-Zahra. Program kerja Departemen Ketua mengkoordinir kerja anggota. Sebelum kami lanjut, kami menanyakan tentang program kerja pengurus yang ada di depan ini. Apakah ketua mengkoordinir kerja anggota? Benar gak? Saya minta untuk ketua maju ke depan. Ini bukan sembarang LPG dan bukan sembarang dicantumkan di kertas, melainkan ini gimana sih ketua bisa mempertanggungjawabkan sebagai ketua, bisa nggak mengkoordinir bawahannya. Saya tanyakan kepada Asyifa Nur Fadila Ismaina, apakah kamu benar-benar mengkoordinir kerja anggota? Seperti apa? Kurang tertib dalam melaksanakan kebersihan, menggunakan peralatan dan mendapati itu dilaksanakan setiap hari atau setiap bulan satu kali atau setiap minggu? Ini gimana? Setiap hari minggu. Hari apa? Tergantung mood ya. Kemudian mengkoordinir program kerja tiap departemen. Tahu nggak keluh kesah departemen keamanan itu apa? Solusinya seperti itu apa? Siapa? Kemudian keluh kesah departemen keorganisasian itu apa? Di sini sudah tercatat sampai mengkoordinir semua departemen, mulai dari A sampai Z nantinya. Tidak ada? Masa? Apa sih kerjanya departemen keorganisasian itu? Yang lain bisa diam. Nanti jika ketua dan pengurus yang ada di depan ini
tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggungannya, sampean semua bisa meminta pertanggungjawaban atau diperpanjang aja penulisannya ini sampai tahun depan kalau nggak sesuai nantinya. Kemudian mengadakan rapat bulanan. Ini cuma pengurus apa gimana? Pengurus saja, tidak ada dampingan. Ada nggak buku catatan rapat bulanan ini? Silakan ditunjukkan ke depan. Ke sekretaris pimpinan sidang. Kenapa? Kenapa nggak terdaftar masalah? Kan di sini nggak ada programnya mengadakan rapat bulanan. Ini sekretaris ya? Sekretaris yang nyatet. Terus gimana ini? Saya mau minta pertanggungjawaban ke siapa kalau sekretarisnya nggak ada? Itu sekretaris ada? Ada. Jadi ini sekretaris siapa yang ngerjain program kerjanya? Oke. Saya mau bendahara maju. Ini kenapa nggak ada Septembernya nggak ada rapat bulanan? Ya masa RA langsung jadi nggak ada rapat? Ayo dibantu ketuanya. Seharusnya kalau nggak ada sekretaris ini bisa dibantu bendahara. Toh bendahara nggak full perharinya minta duit. Bulan kemarin bulan apa? September. Sebelum September bulan apa? Ini yang nggak ada. Jakarta sudah saya setiap tahun diadakan September. Nah, September, November, Oktober, dan Desember itu berapa? Kan itu nggak pernah kan? Itu kan full. Desember, November, nggak ada apa. Ini kan bulan apa? September kan? Iya mana hasilnya? Kita merupakan Alia September itu tidak ada penutusan evaluasi selama sebelum adanya RA. Aku biasa dipikirkan September ya bulannya? Gimana? Ya masa ini bulan September kalian rapat apa? toh? Gak ada evaluasi tentang kepengurusan sebelumnya. Ini di sini loh sudah tertera
mogok itu balikan sebelum pulangan itu pasti ada rapat bulanan. Seandainya di sini bukan perkara mengadakan rapat bulanan, mengadakan rapat kondisional, itu kan meskipun September yang ada nggak dipermasalahkan. Berhubung di sini sudah tertera mengadakan rapat bulanan. Gimana mungkin yang lainnya bisa dibantu? Silakan pengurus yang lainnya bisa dibantu. Ini nggak akan lanjut kalau mereka belum ngejawab. Gimana? Apakah mau advokasi atau gimana? Ayo silakan dibantu. Ini udah tahu sekretarisnya nggak ada. Bulan pas kepengurusan siapa? Oh, gimana itu ya? Jelas juga. Apa mau yang oke saya bacakan ya. Apa program ajukan ke depan? Mengarsip surat masuk dan keluar, mengecek buku surat keluar, surat masuk, buku tamu, buku rapat, buku tamu. Buku rapat ini ya. Arsip surat masuk keluar.
berjalan di koordinir untuk semua anggota yang ada di sini. Ini kenapa nggak ada tanda tangannya? Ini gimana sih? Gak ada stempel, gak ada tanda tangan. Jangan-jangan ini baru ngeprint ya? Kalau memang ini surat apa? Surat keluar. Pasti ada tanda tangannya. Yang 2020 mana? Satu. Ibu Nenu nggak punya stempel ya? Kenapa? Hah? Di sini kalau sekretaris ada, siapa yang tanda tangan ini? Diwakilkan oleh siapa? Diambil stempelnya. Ayo gimana ini buku? Masih berlanjut ya? Bulan Septembernya nggak ada. Yang lain bisa dibantu. Ayo di stempel itunya. Program kerja bendahara mencatat pemasukan keuangan, mencatat pengeluaran keuangan, melaporkan pemasukan dan mengeluarkan keuangan tiap bulan ke pembina IPPNU. Gimana? Udah nemu jawabannya enggak? Meskipun itu surat keluar di stempel. Baru punya ya? Di mana bang kemarin? Diambil. Ini kepala sekolahnya kok enggak pakai tanda tangan? Memanipulasi ya? Gimana? Oh berarti ini printan baru. Ayo minta tanda tangan dengan kepala sekolah. Ini gimana sih?
Ayo dibantu ini di stemperin surat keluar masuk keluarnya. Ayo gimana? Ya. Sambil lalu saya minta Departemen Keamanan maju semua. Maju di belakang saya ini, karena di depan nggak muat. Departemen Keamanan bentuk kegiatan membuat buku black book, membuat buku perizinan, membuat kartu perizinan, memeriksa atribut setiap hari dan buku setiap hari Kamis, membuat jadwal patroli, menindak siswa yang tidak memakai atribut lengkap dan yang telah mendatangi lapangan, menindak siswi yang merusak kartu perizinan sebesar 20 per orang, menindak siswi yang tidak memakai kartu perizinan. Semuanya terrealisasi. Silakan dibuku untuk dibawa untuk buku-buku yang sudah tercantum di sini. Berdiri di belakang, bukunya ditaruh di depan. Jadi gimana? Belum nemu jawaban? Itu bulan Septembernya kok nggak ada itu. Ayo Raya sini. Ini surat masuk uang ya. Ini kenapa di bulan Februari tertulis nihil, di bulan April dan Mei juga tertulis nihil, sedangkan di bulan-bulan itu masuk seperti mana biasa? Kenapa nggak tulis ada awalnya? Setiap bulan kan pasti ada terakhir selanjutnya. Kenapa nggak tulis awalnya? Dan juga di sini di bulan Januari terakhir pemasukan itu 1.366. Dan kembali lagi bulan Maret itu 1.976. Dapat dari mana tambahannya? Nuyuk ya. Kalau di bulan Februari ini nihil, seharusnya di bulan Maret ini sama dong, masuk 1.366. Terus ini bertambah 1.976. Dapat dari mana tambahannya? Toh ini dari bulan Februari ini nggak ada pemasukan dan nggak ada pengeluaran. Kenapa di sini tertambah? Harusnya sampai ini setiap bulan itu pasti ada satu awal. Meskipun tidak ada pengeluaran tetapi ada satu awal. Ini kenapa nihil, April dan Mei juga nihil. Dan anehnya di bulan Maret dan di bulan Januari dia pemasukan berbeda. Saldonya itu kenapa?
palsu itu dapat dari mana? Mereka sumbangan enggak? Setiap bulan atau setiap minggu ada dana dari siswi enggak untuk PPNU? Berapa? Setiap minggu ya ditagih. Ini bayar semua enggak? Biasanya kalau ditagih uang sama pengurus bayar enggak? Berapa? Bayar. Tapi di sini bukunya enggak ada. Nihil. Gimana ini? Ayo gimana ini tuh buku bulan Septembernya? Kalau masih tidak ada jawaban, kami perpanjang. Kami beri waktu 1 menit saja. Diambil. Kenapa kok beda-beda ya? Yang di luar kenapa? Di luar nggak ada yang ngawasinya? Di luar nggak ada. Kasih tahu yang lagi nyanyi anak-anak ke belakang yang ada di luar. Membuat buku black book. Mana keamanan ini? Uangnya masuk ke guru-guru perizinan. Ini yang bukan siapa perizinan ini? Terus berarti ini bukan program kerjanya keamanan. Awalnya dipegang pemerintah, tapi kurang benar. Soalnya terkadang anak-anak itu kayak gara-gara teman, jadi kayak nyaman, kayak dosa-dosa. Ya harus profesional. Ini melihat siapa dalam kerjanya, ini bukan program kerja keamanan, program kerja pembina. Tahu kayaknya buku ini ada di kantor.
ngapain? Ini kenapa Pak ada izin kalau memang kalian nggak melakukan itu? Awalnya memang diganggu Terus nanti keamanannya kalau melanggar tindak siapa? Tindak apa? sebenarnya aja nilainya kan masih kok itu untuk yang perizinan berarti tidak kemudian nggak ada dari pengurus nggak ada yang melanggar perizinan. Coba pengurus pernah nggak melanggar perizinan nggak pakai tribun? Oke, ini pernah. Dan di sini tertera pengurus fix nggak ada yang melanggar. Sedangkan di lapangan pernah melanggar. Ini gimana? Itu ditindak artinya pelanggaran terus dari pengurus nggak ada yang lewat sama izin. Katanya tadi nggak ada. Apa tadi? Karena memang pengurusnya keluar tanpa izin. Pernah pengurusnya keluar tanpa izin kan? Pernah apa nggak pernah? Yang di bawah yang merasa jawab. Kalau pernah siapa? Sebut nama aja langsung gak apa-apa. Dia marah-marah. Jangan coba yang di belakang, terima kasih. Katanya pernah. Ya, kenapa ada yang pernah? Kalau ada yang pernah, sebut nama aja, nggak apa-apa. Siapa? Ini kalau lama kita akan pending loh ya. Sampai besok. Ayo ini gimana ya? Yang di belakang tadi katanya pernah. Ayo siapa? Pengurus siapa yang pernah? Pernah apa nggak pernah pengurusnya keluar tanpa izin? Kalau sudah semua. Untuk tahu siapa apa pengurusnya nyantai-nyantai. Bukan sedih. Oh, ini ditanyanya apa? Coba saya mau kepengurusan yang aktif di MPR. Sini. Ini kalau semisal ada siswi keluar pas pelajaran berlangsung, tindakannya apa? Kebaran kek, keoperasi kek? Hah? Terus keamanan ngapain? Tindakannya apa?
Selamat. Pernah ada? Siapa? Berapa orang? Ada kan punya, pastinya dicatat. Tadi ya. Kemarin. Halo, gimana? Semisal ini gak ada jawaban, saya penting saya ngomong sama pembinanya. Satu saja, ya masa. Kemarin nggak ada. Dari tindakannya dari saya minta bukti ke Nasya Labang Nureh, gimana? Nasya Labang Nureh. Silakan maju ke depan. Amin, boleh. Cuma hanya berdiri. Hanya berdiri apa ada hal lain? Gak usah nolain temen-temennya atau sampean yang ditindak. Apa yang ditindak? Keluar sampai itu karena terima. Macam aja. Nggak ada baca-baca, nggak cuma berdiri.
apa? Surat pendapat. Dari kapan sampai selesainya surat apa? Dari Coba Desi maju Desi. Alvin. Ayo silakan maju. Kayaknya Amel gak ngerti mungkin bahasa. Ini ditulis di blackbook ya. Dikasih keterangan di pikirnya. Sekarang. Udah ya. Ayo gimana? Dari tadi. Halo. Bulan Septembernya kok hilang gimana? Makanya kalau buat lebih jangan sembarangan buat. Tak lebih di pelajaran kamu. ini kita dilakukan sampai ada atau sebagian bilang sudah baru kita selesai. Tadi yang bilang tindakannya dari awal pelajaran sampai istirahat. Aku benar? Iya. Berarti dari awal pelajaran. Dari awal pelajaran. Kalau telat, kalau telat sampai itu nggak izin. Jadi awal pelajaran sampai istirahat. Gimana? Bisa saya bisa apa namanya bisa orangnya sampai hari jawabannya sampai hari. Gimana? Sebenarnya ditindak tanpa izin, sampai itu ditindaknya baca buku dan berdirikan dari sampai selesainya itu apa? Sampai udah bilang udah biasanya berapa lama? Karena dari awal pelajaran berlangsung sampai istirahat ini yang panggil kantor sampai istirahat. Berarti cuma istirahat aja. Gimana? Sampai bilangnya dari awal pelajaran sampai istirahat. Sedangkan ini bilang istirahat dia buku. Istirahat berapa gitu? Itu nanti. Jangan itu 15 menit ya, masalah. Halo. Kalau ada Mulai. Halo. Itu masuk
Saya mau ditulis sekarang. Saya mau manggil pembinanya ya. Bener nggak? Apa sih sudah? Mau dipanggil ya? Ini ada di lapangan ya. Kita saya panggil ya pembinanya ya. Benar nggak yang ngomong seperti itu? Ternyata di lapangan jahat. Itu kendalanya apa? Mau dipanggil ya pembinanya ya. Akan dipanggil. Minta penjelasan tentang mengenai tindakan alasannya kenapa penjelasan ada digunakan. Kemudian memeriksa terlibat setiap hari, buku setiap hari Kamis. Ini saya mau nanya ke kalian semua, setiap hari Kamis diperiksa nggak? Ini kehendak dari siapa? Keamanannya saja atau semua? Untuk pendapatnya, kalau ada yang nggak pakai, berapa? Berapa menit? Hah? Benar nggak kalau pas ada siswi yang nggak pakai atribut ditinda bayar uang 2000? Berdiri, baca seterusnya, masih badanku, terus doa. Oke. Membuat jadwal patroli, saya minta jadwalnya. Ini patroli apa? Patroli mana? Jaga apa? Kalau pas jam istirahat ada keamanan kontrol enggak? Kontrol ada. Operasi ada. Kantin ini ada. Belakang. Kemudian menindak siswi yang merusak kartu perizinan sebesar Rp20.000. Ada yang pernah melanggar? Tidak ada. Ya, izin bertanya, ini ada program kerja bahwasanya ada siswi yang telat lebaran. Nah, ini dihandle oleh keamanan. Katanya tadi jamnya dari masuk sekolah sampai istirahat. Nah, apa itu? Jam ditindaknya. Nah, sedangkan di lapangan ini istirahat saja. Kata sampean
begitu jam pertama sampai jam istirahat. Terus lapangannya jam istirahat loh. Ini Di lapangannya jam istirahat saja. karena tadi sudah minta penjelasan ke Yang yang bersangkutan. bersangkutan. Saya mau klarifikasi ya. Terima kasih atas waktunya untuk masalah penyelesaian tindakan untuk sanksi anak yang melanggar, terutama yang melanggar di area keluar dari area lapangan sekolah. Itu kemarin itu sudah ditindaklanjuti dari keamanan, kemudian keamanan lapor ke bagian kesiswaan, kemudian kesiswaan langsung karena ini memang pelanggaran yang sudah di luar ketentuan sekolah, jadi kesiswaan langsung saya menyerahkan ke bagian kepala. Nah, kemudian di hari pertama ketika kejadian itu langsung sudah saya tangani. Hari kedua besoknya langsung ditangani oleh kepala karena saya sudah menangani. Nah ini dia tidak terbiasa berpengaruh ke anak yang lain sehingga langsung saya sudah menangani ke bagian kepala. Begitu. Nah, hari besoknya ditangani kepala dengan mulai dari awal jam masuk, ya jam masuk di lapangan, dijemput di lapangan, ya sampai jam istirahat. Ini tadi saya sudah mengetahui juga, cuma saya kan tidak melihat secara langsung, mengikuti di lapangan, cuma melihat sekilas karena saya juga punya kerjaan ngajar. Jadi ini tadi saya langsung konfirmasi ke kepala, ya. Untuk kemarin itu yang meninggal itu apa takutnya saya salah lihat. Waktu menindak atau memberikan sanksi ke anak yang melanggar itu kemarin itu mulai jam berapa sampai jam berapa. Ternyata kepala bilang mulai jam awal jam 7 sampai jam 9. Jam pulang sudah selesai sudah. Gitu. Tapi tadi yang bersangkutan bilang istirahat saja. Ini Mana yang bersangkutan? Alvin. Katanya jam pertama masih ikut terus baru istirahat. Jadi nggak ikut istirahatnya. Karena ini ada pro kontra terhadap hukum sama yang bersangkutan. Jadi saya manggil sampean buat. Nah ini saya memang sudah tahu sendiri memang kalau jam istirahat memang dia prosesnya masih belum selesai. Itu sebelum jam istirahat ini sudah ditangani tapi belum ke lapangan. Itu jadi perkiraan jam 7 kan masih ditangani kepala. Jam 8 itu langsung dipindah ke lapangan sampai jam istirahat. Itu saya tahu sendiri, makanya khawatir saya keliru, saya tadi mengkonfirmasi dulu info setelah saya lihat itu benar apa tidaknya. Seperti itu. Dan untuk buku perizinan, Bu, saya mau bertanya, ini kan ada di program kerja keamanan. Rasanya di sini tentara keamanan yang handle. Nah, tapi di lapangan ini pembina yang Ya. menghandle. Ya, ini saya beri penjelasan tadi. Ini yang saya menghandle untuk bagian kesiswaan, yang menghandle untuk perizinan. Itu memang izinnya secara langsung ke pembina. Memang yang menghandle keamanan, karena apa nanti ditindaklanjuti keamanan di lapangannya. Izinnya ke saya, bagian kesiswaan, cuma di lapangannya keamanan yang saya beri tugas untuk mengontrol. Jadi ada bagian di sini saya beri tempat khusus, maksudnya tempat-tempat yang harus dipantau. Ya patrolinya, ada jadwal patrolinya. Tapi perizinannya memang saya yang menghandle, izin langsung ke gurunya. Tapi keamanan juga tidak lepas tangan. Keamanannya juga saya beri jadwal untuk patroli untuk mengkondisikan biar anak itu izin itu sebuah atau bagaimana. Jadi ada kerjasama dengan pembina, mensiasati tidak disalahgunakan untuk anak yang izin. Tadi keamanan juga nggak tahu ya mau jawab. Ya. Sudah ya. Ya. Oke. Dan selanjutnya untuk menindak siswi yang
Selanjutnya menegakkan yang tidak memakai kartu perizinan. Ada nggak? Gimana catatan anak yang pelanggar? Bukunya di mana? Maksudnya? Oke, jadi untuk program kerja Departemen Keamanan saya nyatakan terrealisasi semua. Dan poin ini silakan kembali ke tempat dan bukunya di bawah. Program kerja mobilisasian, silakan maju ke depan. Yang pertama mengadakan Magesta, melatih peserta Magesta. Memperingati hari-hari penting, mengadakan lomba administrasi kelas, mengadakan RA, mengadakan upacara, menyiapkan alat-alat upacara dan petugasnya. Yang pertama mengadakan Magesta, terrealisasi apa enggak? Untuk tahun berarti ini sudah dimanifest semua ya? Terus aku udah manifest belum? Mau nggak manifest dulu? Berarti kalau ini belum di Magesta, tulisannya jangan terrealisasi. Ini kan 2024, 2025. Sekarang 2020 berapa? Sekarang 2000. Kemarin Magesta 2000. Berarti sekarang tapi belum terlaksana. Berarti kan termasuk. Iya, berarti ini tetap tanggungannya siapa? Tanggungan pengurus baru ya? Nanti yang akan terpilih. Memperingati hari-hari penting. Saya minta asistannya. Kemudian Departemen Kebersihan, silakan maju ke depan. Sudah. Membuat jadwal piket, memajang jadwal piket di perpus tiap kelas dan lab, mengontrol saksi yang berhalangan untuk gotong royong, memberi sanksi kepada saksi yang tidak melaksanakan piket 5.000 per orang, mengontrol kelas saat jam pulang atau mengecek alat kebersihan, menindak siswi yang membuat sampah sembarangan 2.000 per sampah, mengontrol siswi yang mempunyai tugas piket. Membuat jadwal piket. Memajang jadwal piket di perpus tiap kelas dan lab. Setiap kelas ada jadwal ini enggak? Mengontrol siswi yang berhalangan
bergotong royong. Terus nanti sisi yang nggak masuk punya piket, itu digantikan siapa? Kedua kelas. Terus sampai tanya apa? Oleh hai. Sudah. Gimana? Ini pengurus yang ada di depan, pengurus kebersihan, ada yang ngebantu nggak kalau ada siswa yang tak masuk? Memberi sanksi kepada siswi yang tidak melaksanakan piket. Nama-namanya, tindakannya. Dapat berapa semuanya? Itu masuk ke uangnya masuk ke siapa? Kalau ada siswi yang nggak piket ditinggal nggak? Berapa? Uang saja. Apa masih berdiri atau enggak uang? Ini uang yang masuk ke siapa? Dipegang sendiri. Kebanyakan. Penggalian dana mencatat kemasukan uang kas IPBNU. Membuat buku catatan tindakan iuran IPBNU. Menindak siswi yang telah membayar iuran selama 2 minggu. Menindak siswi yang telah membayar iuran selama 2 minggu. Menagih iuran setiap hari Senin dan Rabu. Silakan maju ke depan untuk penggalian dana. Catatan uang masuk. Uang kas IPBNU ini pokoknya saja ada semua. Berapa? Membuat buku catatan tindakan iuran IPBNU. Ada. Kelas 3 kalau dibagi uang iuran berapa? Kelas 1 2. Untuk penggalian dana program kerja terrealisasi. Dan untuk program kerja terrealisasi. Program kerja keorganisasian terrealisasi. Program kerja keagamaan menindak siswi yang tidak mengikuti sholat duha.
Pendidik siswi yang telah setelah melaksanakan sholat duha, pendidik siswi yang tidak membawa jus aman dan lain sebagainya, silakan maju ke depan. Sambil dipersiapkan untuk box pemilihannya, box pemilihannya sambil dipersiapkan. Minat dan bakat menjadi petugas hadir, silakan maju ke depan. Minat dan bakat. Minat dan bakat sana. Jadwal petugas tadi dibuka. Mandi itu isinya apa aja? Mengubah mandi 3 hari sekali. Mandi itu 3 hari sekali diubah enggak? Apa saja? Diubah. Pembukaan mandi. Pembukaan mandi. Diubah. Itu saja. Nanti itu dibukukan ya. Memajang mandi, mempersiapkan alat mandi seperti contoh kertas. Terus speaker enggak. Kalau ada yang enggak itu kerjain pindahin apa? Ini tidak kalian, bukan tangan. Lanjut ke sekretaris sidang. Mana box pemilihannya? Ini gimana konsepnya? Anak-anak di sini. Oke, sampai lalu. Ini belum kita realisasi ya untuk dua departemen. Untuk program kerja bertahan terrealisasi dan untuk program kerja kedua juga terrealisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib pemilihan ketua PK IPBNU MTS Az-Zainabiyah. 1. Pandangan umum. Pemilihan dilaksanakan dengan cara demokratis. 2. Apabila dalam poin 1 tidak tercapai, maka dilakukan dengan lebih 5 menit, dilanjutkan dengan voting terbuka atau tertutup. Pemilihan ini untuk memilih ketua. Syarat ketua, saya mau calon ketua maju ke depan. Ya, duanya. Calon ketua maju ke depan secepatnya. Program kerja dengan dan bakat terrealisasi.
ketuanya? Pengurus keagamaan. Ini belum terrealisasi sendiri ya pengurus keagamaan ya. Didengarkan ya. 1. Calon ketua terpilih harus mengikuti pengkaderan formal yaitu masa kerja anggota, yaitu berbulan. Calon ketua didasarkan hukum. Calon ketua harus memiliki semangat dan rasa memiliki kemampuan tinggi terhadap amanat organisasi. Calon ketua harus menyatakan kesediaannya di depan sidang. Saya tanyakan satu-satu. Untuk paslon nomor 1 siapa? 2, 3. Siapa namanya? Saya tanyakan kepada sampean, apakah kamu sudah siap menjadi ketua PK IPBNU MTS Az-Zainabiyah? Kasih mic. Siap apa tidak semisal sampean terpilih menjadi ketua? Siap. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Paslon nomor 2. Kalau misal terpilih menjadi ketua IPBNU, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa? Siap apa? Umpamanya rancangan ke depannya gimana? Pasal nomor 3. Kalau misal sampai jadi ketua PK IPBNU MTS Az-Zainabiyah, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? 3. Tahapan pencalonan calon ketua dijalankan secara demokratis. Calon ketua berusaha maju dalam tahap pemilihan adalah calon ketua yang mendapat dukungan minimal 20 orang siswi MTS Az-Zainabiyah. Mana pendukungnya paslon nomor 1? Paslon nomor 3. Punya nyadar? Punya nyadar? Oke. Silakan dilakukan untuk paslon nomor 1. 1, 2, 3. Iya begini. Untuk paslon nomor 1 silakan berdiri. Silakan duduk.
Keseluruhannya. Untuk paslon kedua. Ayo langsung 1, 2, 3. Ayo silakan dinyanyikan. Ayo langsung 1, 2, 3. Gimana ya dengan bajunya ya? Jangan saya doi, itu juga. Saya doi. Oh my God, tidak. Oh my God, tidak. Kenapa tidak? Ayo doi. Oh my God, tidak. Oh my God, tidak. Jangan bertindak. Jangan kandidat tua dong. Jangan kandidat dua. dilakukan dengan secara demokratis. Dalam tahap ini, calon ketua yang mendapat suara terbanyak adalah calon yang berhak menjadi ketua IPMU MTS FDI Nabiyar. 3. Setelah terpilihnya ketua langsung memilih sekretaris. Ditetapkan pemilihan pada tanggal 29 September 2025. Pimpinan sidang harus menandatangani sekretaris formula ini ditandatangani. Kita dengarkan bersama-sama untuk visi-misi para calon ketua yang sudah ada di depan. Ini bukan sembarang kita nyebut ketuanya siapa ya. Nanti ketua yang terpilih ini akan menjadi cermin bagi kalian, menjadi contoh bagi kalian, dan akan membawa MTS lebih baik ke depannya.
Isi saya, pentingnya PPNU sebagai kader PPNU yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan luas, serta berperantis dalam berbagai aspek. Misi saya, membentuk kader-kader PPNU yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan potensi intelektual, keterampilan, dan kreativitas seluas-luas Al-Zainabiyah. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan organisasi PPNU yang lain. Sekian, terima kasih. Visi saya adalah membentuk insan yang berkarakter unggul, mengedepankan akhlakul karimah, berdaya literasi yang tinggi, dan menciptakan generasi cinta lingkungan. Dan dilanjutkan oleh misi saya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif. Dua, membangun budaya madrasah yang berkarakter unggul. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang terakhir, membentuk karakter siswa yang mengedepankan akhlakul karimah, berbudi luhur, cerdas, kreatif, dan berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Misi saya adalah terwujudnya madrasah Islam yang berkarakter aktif, asli, dan siap dengan yang belajar. Misi saya adalah satu, menciptakan siswa murid Al-Zainabiyah yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mewujudkan lingkungan madrasah yang asli. Yang ketiga, membantu generasi yang mendapatkan akhlakul karimah. Dan yang keempat, membangun organisasi yang siap bersaing dan telah belajar. Sekian, terima kasih. Nanti nyoblosnya gimana? Dokter hari ini gimana? Dokter dua. Ini keluar gimana? Di luar jalan. Terus gimana? Mau dipanggil apa satu-satu keluar sendiri? Mana daftar hasilnya? Ayo secepatnya, daftar hasilnya mana? Daftar hasilnya mana ini? Zahra, ini per kelas apa gimana? Ini dipanggil gimana? Daftar hadir apa anak-anak langsung atau keluar saja?
Oke, sambil lalu ibunya yang rapi. Di luar sudah siap apa belum? Sebelumnya sudah siap apa belum? Baik, untuk nama-nama yang dipanggil langsung keluar dan saya memilih siapa yang akan menjadi kedua nantinya. Dari kelas 9A, Alfi Prasawati Al-Alfi Salona Aris Bayuni. Langsung keluar bersama di dalam. Yang ada di luar masuk, yang ada di luar masuk. Aila Reta Juma. Aila inilah masukin. Malah tak campur kelas tarik. Ya. Alvin, Ana, Anis Bayu ada semua. Asyifah Nurhadilah. Ini pengurusnya cabut juga enggak? Pengurusnya cabut juga enggak? Asyifah Nurhadilah, tanggal 12. Ayo dari Fatimah Rizal kemudian Fatimah yang dipanggil langsung keluar dan cepat yang sudah selesai langsung masuk. Fadilah Zahra Ramadhani Fadilatul Rabi'ah Muhammad Sylvia yang dipanggil langsung keluar. Yang di luar bisa masuk biar gak campur. Ayo cepetan. Habibah Zahra Ramadhani Fadilatul Rabi'ah Muhammad Sylvia. Intan Ayu Aprilia Khairatun Nisa Khairatun Nisa Nafsiyah. Ayo Intan Ayu Aprilia Khairatun Nisa Khairatun Nafsiyah. Naila Hasanah Naila Safira Asha Nafilatul Kamilah. Ayo yang sebut langsung keluar. Nazma Soraya Nawalani Nikmatul Mufilah Nur Karimatul Ulia. Nuril Mulidia Ramadhani Putri Nia Rahmatul Jannah R. Ayu Rahmatul Ummah. Ayo Salatul Surur Siti Lutfia Syifa Putri Nurani. Kumusur Vina Rahmatul Ummah Nurbatun Nafisa Nafisatul Aulia Nabila Ulfa Umami.
Fitri. Baikatul Hikmah Fitria Putri Asyara Fitria Urfa. Ayah